Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan tetap dalam kondisi yang fit. Baik, pada video kali ini kita akan perbaiki sebuah motherboard laptop yang kondisinya kita akan cek. Ini adalah motherboard laptop dengan model Asus S451 Revision 2.0. Kondisinya adalah, kita cek, coba kita masuki charger. Kita lihat di PSU nggak ada respon apapun. Kita cek tegangan di DC jack. Normal, kemudian di V-in normal juga. Kita cek 3 volt dan 5 voltnya. 3 volt 5 volt ada di mana? Masih ingat ya, mencari 3 volt 5 volt, cari elko yang di 6,3 volt. Elko. Baik, keluar 5 voltnya. Kemudian satu lagi 3 volt, bukan 3 volt, ada di ini. Nah, ini 3,3 volt normal, 5 volt juga normal. Kita coba untuk nyalakan. Tidak mau nyala ya. Kita cek tegangan di tombol power 3,25 volt. Kita coba tekan. Tombolnya normal. Oke. Baik sahabat semuanya, jadi kondisi dari motherboard ini adalah tidak bisa dinyalakan. Tegangan V-in nya masuk 3 volt normal, 3 volt yang always on, 5 voltnya juga normal. Tegangan di tombol power juga ada. Ketika tombol power ditekan juga jadi 0, menunjukkan bahwa tombol powernya bekerja dengan normal juga, namun nggak bisa nyala. Nah, apa yang menyebabkan masalah ini? Kita coba telusuri. Baik sahabat semuanya, tentu kalau kondisinya seperti ini, tegangan dari power sudah muncul, kemudian sinyal ketika tombol power ditekan yang harus menjadikan 0 tegangan yang di sini itu juga sudah muncul. Tentu kita selanjutnya akan menuju ke EC ya, ke chipset EC. Nah, ini laptop ini EC-nya seperti ini, menggunakan IC VGA ya. EC-nya pakai IC VGA. Ini kalau sampai masalah di sini agak susah, ini harus menggunakan mesin untuk penggantian chipset VGA. Bagaimana selanjutnya langkah penelusurannya? Tentu kita tahu bahwa tombol power itu terhubung langsung ke
EC terhubung secara langsung ke EC. Jadi kalau sinyal dari tombol power sudah masuk ke EC, maka dalam kondisi normal EC ini akan mengeluarkan output sinyal. Ya, EC ini akan mengeluarkan output sinyal. Nah, output sinyal ini yang menandakan titik awalnya motherboard ini bisa nyala. Kalau EC nggak bisa mengeluarkan output sinyal tersebut, maka tentu saja ini EC ini bermasalah. Kecuali outputnya dalam kondisi yang nggak baik. Kalau outputnya jalurnya dalam kondisi baik, ternyata dia nggak bisa mengeluarkan sinyal, ya EC-nya ini bermasalah. Bisa jadi dia file yang di dalamnya perlu di flash, ada korup misalnya, atau bisa jadi EC-nya yang rusak. Baik, kita akan telusuri menggunakan board view. Jika ada, kita mencari dulu S451. Kita tahu bahwa untuk laptop Asus itu rata-rata kebanyakan yang tersedia adalah board view ya. Skema PDF-nya jarang ada. S451. Baik, ini dia board view-nya. Kita langsung menuju ke tombol power ya. Baik, kita menuju tombol power di pin nomor 3 dari 1. Ini adalah pin yang tadi kita cek muncul dengan 3 volt. Ini terhubung ke EC di pin nomor berapa, kita akan cari tahu. Ini. Nah, terhubung ke EC di pin ini ya. Kita coba lihat di pin ini pin apa pada EC. Pin PWR SW crash. Terus outputnya apa? Output dari EC yang menjadikan titik awal nyalanya motherboard ini. Kalau di skema PDF kita akan mudah menemukan output dari EC melalui power sequence. Bagaimana dengan board view? Ya, kita harus hafal aja. Kalau nggak hafal ya susah. Atau kita bisa lihat lihat petunjuk di mana power sequence, nggak ada. Baik, kita cari di sini. Biasanya output dari EC itu yang mengaktifkan itu adalah by the lihat sinyalnya. Mungkin di sana ada main on, main D, atau switch on. Nah, itu sinyal off dari EC. Kita juga cari S, switch on. S, PGRS. Ada enggak? Nah, ini ada, di sini ada sus C, sus B. Kita cek apakah ini ada di EC. Baik, sus C, EC crash. Kita coba cek tegangannya di sini ya. Ini harus ada tegangan sekitar 3 volt sebelum bekerja. Ini adalah sus C dari EC. Posisinya ada di
Baik, kita akan cek di tegangan ini ya. Masukkan chargernya, cek tegangannya. Gak ada tegangan sama sekali. Oke, kita coba switch on. Sama sekali nggak ada respon. Kita kembali ke boot view, coba kita cari yang lain selain Asus C. Asus B ya. Kita mau cek Asus B, posisinya di Asus B, nggak ada tegangan juga. Ternyata ada efeknya ya, cuma kecil tegangannya, harusnya ada sekitar 3 volt dia. Sepertinya memang ada masalah di EC ini. Kita cek lead switch-nya. Lead switch itu tegangan ini pada sensor window ya. Kita cek. Untuk mengecek sensor Windows, sensor screen laptop yang dibuka nutup, yang merespon buka nutupnya laptop, itu kita tentu membutuhkan magnet ya. Ketika ada magnet, dia harus tegangannya harus hilang. Sudah hilang ya, berarti sensornya nggak masalah. Problem ada di EC ini. Tentu kita bisa coba flash dulu ya, karena bisa juga EC ini nggak bekerja karena BIOS-nya. Namun sepertinya memang EC-nya rusak. Baik, kita coba flash dulu.
Baik, sudah kita flash, kita akan coba pasang lagi. Ini kita akan lihat hasilnya. Kalau tetap nggak bisa ya berarti EC-nya rusak. Sering ya kejadian seperti ini, sering sekali. Ini kebetulan motherboard ini juga sudah pernah dipegang teknisi yang lain sebenarnya, karena saya lihat EC-nya itu sudah pernah di blower, padahal problemnya nggak di situ. Jadi sebetulnya mungkin korup ini BIOSnya mungkin, atau problemnya yang lain mungkin. Kalau chipset yang BGA kena blower itu rentan sekali rusak, apalagi ini solder ballnya kecil-kecil, ini pin kaki-kakinya. Mungkin saja dia pas kena blower kepanasan meledak itunya, solder ballnya, jadi nggak bisa bekerja lagi. Baik, kita tunggu dulu. Jadi gini sahabat semuanya ya, dari sampai sini kita bisa simpulkan bahwa problemnya adalah EC tidak bisa mengeluarkan sinyal ketika dia mendapatkan sinyal dari tombol power, makanya dia nggak bisa nyala. Karena kunci pertama motherboard bisa dinyalakan itu di sini, di EC ini. Kalau EC nggak bilang ngeluarin sinyal, sama saja seperti motherboard itu nggak dipencet tombol powernya, nggak bisa nyala. Baik, kita akan coba lagi. Tetap nggak mau menyala. Baik sahabat semuanya, ternyata nggak berhasil juga. Sepertinya harus kita sudahi video ini karena problem memang positif di EC-nya. Kita juga nggak punya spare part-nya. Baik, yang penting dari video ini kita bisa tahu bahwa penyebabnya adalah chipset EC. Itu kesimpulan itu bisa diambil karena sinyal dari power button sudah masuk ke EC, namun EC nggak bisa ngeluarin sinyal lanjutan. Demikian juga kita sudah coba flash BIOSnya, pakai BIOS yang masih kita yakin normal, ternyata juga tetap nggak fungsi. Baik sahabat semuanya, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.